Bentar guys, maaf ya. Nah, udah kelihatan kan? Oke, udah. Oke, seperti biasa, sebelum memulai tutor, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa dapat dicukupkan dan dilanjutkan di lain waktu. Buat teman-teman yang nggak berhalangan, mungkin boleh on cam ya. Sebetulnya aku kalau tutor nggak se-strict kayak review. Jadi kalau semisal teman-teman mau off cam, mau sambil rebahan gitu juga nggak apa-apa. Yang penting nyimak, oke? Nah, hari ini seperti yang tadi kita praktikumkan, jadi kita akan membahas nematoda 2, cacing nematoda yang dia itu lebih cenderung lebih kecil ukurannya dibandingkan dengan nematoda 1 yang kemarin kita bahas gitu. Oke, aku lanjut dulu. Nah, ini untuk bagannya yang kita bahas hari ini itu ada nematoda dari film Nematelmintes. Untuk hari ini kita juga bakal bahas Acanthocephala yang cuman punya satu spesies yang tadi panjang banget, Macracanthorinchus hirudinascus. Oke, aku lanjut aja ya. Nah, untuk ini nggak apa-apa deh, kita review lagi aja. Untuk bentuknya, kalau cacing Nematelmintes itu dia cenderung panjang dan ujungnya itu meruncing. Terus dia udah nggak lagi hermafrodit, tapi dia jenis kelaminnya tuh udah dipisahkan. Jadi cacing kelamin jantan sama kelamin betina. Terus dia tubuhnya tidak bersegmen. Masih ada yang ingat cacing yang bersegmen itu cacing apa? Apa yuk? Cestoda, Kak. Ya, betul. Cacing cestoda. Kalau Platyhelminthes dia terkenal dengan cacing yang bentuknya pipih. Tipis dan seperti Iya, benar-benar pipi. Oke, terima kasih. Terus dia itu di tubuhnya memiliki kutikula atau ya pokoknya di kulitnya itu disebutnya dengan kutikula. Terus siklus hidupnya bisa direct dan indirect, tapi kebanyakan dia direct. Jadi kebanyakan tuh nggak butuh kayak inang perantara ataupun vektor gitu. Oke, aku lanjut lagi. Astaga, tadi belum aku ini ya. Sorry guys. Gak apa-apa. Ini yang kemarin kok review aja. Oke, lanjut. Nah, ini nematoda. Ini masih sama juga kayak yang kemarin. Nggak ada bedanya sih. Bentuknya ya yang tadi aku bilang, dia itu memanjang, silindris, dan meruncing di kedua ujungnya. Dan dia tidak mempunyai segmen. Nah, untuk sistem pencernaannya, mulai dari mulut, esofagus, intestin atau sekum, dan juga anus. Lalu dia tidak mempunyai sistem peredaran darah, pernafasannya secara difusi, mempunyai sistem saraf, mempunyai organ sensori yang disebut dengan papila, dan jenis kelaminnya itu udah terpisah, jantan dan betina. Siklus hidupnya direct atau indirect, tapi kebanyakan direct. Oke, lanjut lagi. Ini gambaran secara mikroskopisnya. Kayaknya nggak perlu aku bahas lagi ya. Mungkin nanti kita akan lebih bahas ke masing-masing spesiesnya aja. Oke, masuk ke nematoda 2 yang akan kita bahas hari ini. Jadi ada 10 genus, ada Trichostrongylus, ada genus Hemoncus, kemudian ada genus Meistosirus, ada genus Metastrongylus, genus Aquaria, genus Thelazia, genus Oxyspirura, genus Gongilonema, sorry, sama Stephanopilaria dan Trichuris. Dan yang terakhir nanti kita akan bahas genus Macracanthorinchus.
Oke. Nah, masuk ke famili yang pertama. Famili Trichostrongyllidae. Untuk famili dari Trichostrongyllidae ini nanti akan ada tiga spesies yang mana mereka itu ketiganya sama-sama predileksinya di Appomassum dan juga untuk inangnya itu sama-sama di bangsa Ruminansia gitu. Nah, untuk filumnya, oke kita bahas klasifikasinya dulu. Filumnya dia Nematelmintes, masih sama kelasnya dia kelas Nematoda, ordonya Strongylida, superfamilinya Trichostrongyloidea, familinya Trichostrongylidae, genus Trichostronggylus, spesies Trichostronggylus axei. Tenang aja, nggak usah overthinking kayak, ini kenapa jadi ada superfamily gitu. Nggak apa-apa, nanti waktu uprak nggak akan keluar karena dirasa itu kayak terlalu sulit. Bahkan kalau semisal keluar ordo itu sebetulnya juga masuknya tingkat soalnya tuh sulit karena ordo kan kayak spesifik banget. Jadi yang superfamily ini nggak usah dihafalin gitu ya. Terus yang spesiesnya ya seperti yang di judulnya Trichostronggylus axei, inang definitifnya bangsa ruminansia dan bahkan bisa ke manusia. Terus predileksinya dia di abomasum dan stadium infektifnya adalah larva stadium ketiga. Oke, lanjut ke morfologinya. Nah, untuk morfologinya sendiri, yang aku bilang masih ada yang ingat nggak kalau Trichostronggylus axei dia bentukan khususnya ada apa? Depannya E. Respiratory notch. Iya, ada excretory notch-nya. Terus untuk ini mau dibahas atau gimana? Ini sebetulnya cuman teori secara teoritis aja sih. Jadi cacing apomasunya cacingnya itu dia lebih bentuknya lebih kecil, terus abis itu bursa kopulatifnya memiliki lateral dan guys boleh ini bentar nggak ya? Aku ada telepon bentar, boleh? Oke, bentar ya, izin aku. Oke, maaf ya guys, ada sedikit gangguan. Oke, untuk tadi sama mana? Bursa kopulatik ya. Nah, bursa kopulatiknya dia memiliki lateral race-nya itu panjang dan dorsal race-nya tuh tidak terlalu nyata. Jadi nggak terlalu kelihatan. Spikulanya dia pendek, memutar, dan yang penting dia tidak sama panjang. Terus gubernaculumnya dia berbentuk seperti simpul. Ujung spikulanya itu bentuknya khas, tapi juga kalau secara mikrospon itu nggak bisa kelihatan. Jadi ya udah kayak tahu aja itu, oh itu spikula, udah gitu aja. Terus cacing betinanya itu di dekat vulva yang membuka dalam bentuk longitudinal. Oke, kita langsung aja ke gambaran secara mikroskopisnya. Nah, kayak begini ya yang tadi kalian lihat itu ada seperti semacam lengkungan. Sorry, ada seperti semacam lekukan, itu namanya dia excretory notch, seperti namanya dia itu untuk ekskresi. Oke, lanjut ke bagian posteriornya. Ini lebih tepatnya di posterior cacing jantan, jadi dia di tengah-tengah ini ada spikulanya, dan sebetulnya ini ada dua, satunya tuh nggak sama panjang. Terus dia dinamakan biasanya unequal spicules karena dia mempunyai spikula yang nggak sama panjang gitu. Tapi biasanya paling sering itu ditunjukinya yang ini di bagian anteriornya.
Oke, lanjut ke siklus hidupnya. Nah, untuk siklus hidupnya sendiri, kayak yang teman-teman lihat di situ, jadi awalnya itu masih sama, telur itu nanti akan keluar bersama feses ya, kayak biasanya lah. Telur akan keluar bersama feses, kemudian ketika di lingkungan, telur akan pecah. Jadi, ntar ya, nah, jadi kan ini telurnya nih keluar bersama feses, terus Habis itu telurnya pecah lah. Nah, pecah terus mengeluarkan larva stadium 1. Terus ketika dia udah mengeluarkan larva stadium 1, akan langsung berkembang menjadi larva stadium 2, terus menjadi larva stadium 3. Nah, ketika dia udah larva stadium 3, kalau semisal kemakan sama bangsa ruminansia, itu nanti akan bisa menginfeksi, jadi stadium infektif gitu. Terus di dalam tubuhnya ruminansia itu nanti dia akan melakukan proses pendewasaan menjadi cacing dewasa di apomasum. Begitu. Jadi ketika udah dewasa ya seperti sebelum-sebelumnya maka akan terjadi perkawinan antara cacing jantan dan cacing betina. Gitu. Oke, sebelum masuk ke Hemonkus, mungkin untuk Trichostrongylus ada yang mau ditanyain? Belum ada. 5, 4, 3, Kak, mau 2. tanya, Oke. jadi Iya, ketika menjadi larva stadium 4 itu sudah di dalam host ya, Kak? iya betul. Jadi eh pokoknya larva stadium 3 itu nanti kan kemakan. Nah, otomatis larva stadium 3 itu udah ada di dalam hostnya, di dalam tubuh inang definitif, di dalam tubuh ruminansia. Terus nanti akan berkembang menjadi larva stadium 4 di apomasum, habis itu baru menjadi cacing dewasa gitu. Apakah sudah jelas, Aurel, atau mau ada yang ditanyakan lagi? Oke, sudah jelas. Terima kasih, Kak. Oke, Oke, aku lanjut ya. Kalau gitu teman-teman ke spesies yang kedua, spesies Haemonchus contortus. Untuk spesies Haemonchus contortus ini juga menurut aku cukup gampang karena dia kelihatan bentukannya. Untuk filmnya masih sama, Nematelmintes, kelas Nematoda, ordonya Strongylida, superfamilinya masih sama juga, Tringostrongylloidea, terus familinya Trichostrongylidae, genus Haemonchus, spesies Haemonchus contortus. Nah, untuk inang definitifnya juga masih sama di bangsa ruminansia, terus predileksinya dia di apmasum, dan stadium infektif masih sama juga, larva stadium 3. Oke, nah untuk morfologinya yang perlu kalian perhatikan adalah kalian bisa membedakan antara cacing jantan dan cacing betina secara makros. Jadi kalau cacing jantan sama cacing betina Haemonchus contortus ini itu tuh bisa dibedakan secara makrosnya. Jadi kalau semisal cacing jantan, dia itu warnanya cenderung satu warna aja. Jadi cuman warna merah, nggak ada kayak spiraling, apa sih, nggak ada kayak yang selang-selingnya gitu, warna putihnya. Tapi kalau yang cacing betina, itu dia warnanya tuh belang-belang gitu. Jadi warnanya merah putih. Nah, yang si putih ini itu tuh adalah ovarinya gitu. Oke. Nah, oh ya, aku lupa nyebutin bentukannya. Jadi, bentukan selang-seling merah putih ini tuh dinamakan Barber Spole. Jadi nanti kalau ujian ya ditulisnya Barber Spole ya, jangan ditulis ya nggak apa-apa sih warna selang-seling merah putih. Udah kalau misal gitu aja kemungkinan akan salah. Jadi harus spesifik merah putih itu namanya adalah Barber Spole. Kenapa kok namanya barber pole? Uh, ini loh, kalian pernah tahu nggak sih yang biasanya di barber-barber tuh kan kayak ada, biasanya yang cowok-cowok nih yang tahu, yang tiang yang biasanya tuh dia kayak muter-muter gitu, terus warnanya biasanya biru, merah, sama putih.
Kalau gitu yang merah putih juga ada sih. Ya, itu. Jadi dari situ akhirnya dinamain barber spool gitu. Nah, terus kalau secara bentukan di posteriornya, dia itu bentukan bursa kopulatriknya seperti huruf Y. Itu. Terus untuk betinanya, dia punya yang namanya vulva flap. Kayak gitu ya. Nah, ini kalau secara mikroskop, ini kayaknya mikroskop elektron sih, tapi yang versinya versi lebih mahal dan lebih bagusnya. Jadi sangat-sangat terlihat. Nah, kayak spiral-spiralnya itu dinamakan barber spool. Itu yang cacing betina. Jadi yang ini cacing betina. Terus yang ini cacing jantan. Nah, lihat kan di bagian posteriornya, ini bursa kopulatriknya bentuknya seperti apa? Kalau Hemonkus seperti huruf Y atau seperti capit kepiting? Kayak huruf Y, Kak. Seperti huruf Y. Ya, seperti huruf Y. Oke, terus aku lanjut dulu ke nih. Sebetulnya kalau secara mikros itu tuh nggak akan, kalau ini kan kelihatannya kayak apa ya? Dempet banget kan. Tapi sebetulnya kalau dilihat secara mikros, nanti nggak akan sedempet itu kok guys. Jadi beneran masih bisa dibedain sama yang nanti bentuknya kayak capit kepiting. Nah, kalau yang anterior, itu jantannya dia punya yang namanya cervical papillae. Yang ini kecil banget sih, kayak cuman ada sepasang doang kanan sama kiri di bagian lateral. Terus kalau secara bagian posteriornya, kalau di betina dia ada yang namanya vulva flap. Terus kalau yang jantan dia punya yang namanya eh, bursa kopulatrik nih segini dan bentuknya seperti huruf Y. Seperti huruf Y. Terus dia ya pasti kalau jantan ya pasti punya spikula. Oke, ini untuk Hemonkus Contortus secara mikros. Nah, terus kita lanjut ke siklus hidupnya. Untuk siklus hidupnya ini masih sama kayak yang tadi, Trichostrongylus. Jadi dia telur keluar bersama feses, habis itu telurnya akan pecah dan mengeluarkan L1, terus L2, L3, habis itu L3 kalau menempel di rumput dan nggak sengaja kemakan sama ruminansia, terus bisa menjadi stadium yang infektif. Dan di dalam tubuh ruminansia nanti akan berkembang menjadi larva stadium 4 dan cacing dewasa. Terus melakukan mating atau melakukan perkawinan. Udah deh, gitu doang. Terus yaudah lanjut lagi ke siklus feses. Gitu. Oke, sebelum masuk ke Mechistosirus, ada yang mau ditanyakan untuk Haemonchus contortus? Kak, suaraku kedengaran nggak? Dengar-dengar. Apa lupa? Nggak jadi denger tuh ya, ternyata putus-putus, sorry. Mungkin ketik aja nggak apa, aku tunggu. Yang lain juga kalau ada yang mau ditanyain nggak apa-apa ya guys, tanyain aja. Makros aja, jadi barber spool itu cuman bisa kelihatan di ya di makros. Kalau di mikros dia nggak bisa kelihatan. Di mikros dia cuman ada 3 pilihan. Kalau semisal betina itu cuman ada bentukan vulva flap aja. Nah, kalau jantan dia punya 2. Kalau di anterior dia punya yang namanya cervical papillae. Kalau yang di posterior dia punya gubernaculum, sorry, bursa kopulatrik yang bentuknya kayak huruf Y. Udah, gitu. Dan barber pole itu cuman
ada di cacing betina aja. Jadi dulu tuh ada pertanyaan gini, aku masih ingat banget, uprak dulu disediain cacing ini kan, cacing Haemonchus, terus habis itu ditanya ciri khusus. Nah, jawabnya kan berarti warnanya selang-seling merah putih dalam kurung barber spole gitu kan. Terus ditanya tuh bawahnya jenis kelamin gitu. Karena ya yang punya barber pole tuh cuman cacing betina aja. Jadi ntar kalian jawabnya betina ya, jangan sampai jawab jantan. Kalau jantan dia cuman full kayak merah aja gitu, nggak ada putihnya. Gitu Tia, apakah jelas atau masih mau ada yang ditanyain lagi? Jelas kah? Ya. Oh iya, sorry, putus. Chat lagi aja, nggak apa-apa. Kak, ini digambarnya kan pakai mikroskop gitu. Pas praktikum beneran kelihatan warnanya kah? Warna yang barber pole-nya. Warna apa nih? Iya, kelihatan. Tapi secara makros ya, kalau mikros kan nggak perlu ini, nggak perlu mikroskop. Kalau secara makros ntar kalian jadi cacingnya ditaruh di petri dish gitu. Terus abis itu ya udah kalian ngeliat gitu. Heeh, oke. Nanti hari Senin kita udah sepakat sih. Pokoknya kita bakal buka apa ya? Kalau kalian mau lihat-lihat preparat itu boleh, tapi bisanya sore karena kalau pagi sampai siang tuh dipakai PPDH. Jadi nggak bisa. Sore jam 4 baru bisa. Nanti kalau mau nggak apa-apa. YMMA, ya mau-mau aja. Jadi tidak wajib. Oke, lanjut ke spesies yang ketiga ya, Mechistosirus digitatus. Nah, Mechistosirus digitatus. Aku ini kalau ngafalinnya digitatus. Oke, berarti dia kayak digiti gitu. Dia menyerupai kayak ada capit kepiting kan capit tuh kayak jarinya dia gitu kan. Jadi kayak digiti. Oh, oke, capit kepiting. Kayak kait-kaitin aja, guys. Oke, untuk filmnya dia itu Nemathelmintes, terus kelasnya masih sama Nematoda, ordonya Strongylida, superfamili Trichostrongyloidea, terus superfamili Trichostrongylidae, genus Mechistosirus, apa lagi genus spesies Mechistosirus digitatus. Inang definitifnya dia masih sama di bangsa ruminansia, terus predileksinya dia di Apomasuum. Masih sama kan? Terus stadium infektifnya larva stadium 3 gitu. Nah, morfologinya kalau cacing Mechistosirus ini dia itu masih punya barber pole di cacing betinanya. Tapi dia itu nggak sekelihatan kayak cacing Haemonchus. Nggak sejelas kayak cacing Haemonchus. Jadi nanti kalau ada warna yang merah putih gitu, walaupun Mechistosirus ini punya, jawabnya tetap Haemonchus ya guys. Nah, terus kalau secara mikrosnya, itu kalau yang tadi kan di cacat jalanan itu di bursa kopulatriknya membentuk huruf Y kan yang di cacing Haemonchus. Tapi kalau yang cacing Mechistosirus digitatus ini kayak capit kepiting bursa kopulatriknya. Terus yang betinanya itu dia nggak punya yang namanya vulva flap gitu. Jadi betinanya kayak ya udah polosan aja. Nah, ini morfologi Mechistosirus digitatus secara makrosnya tuh dia sebetulnya nggak terlalu kelihatan
ada, tapi nggak terlalu kelihatan yang merah putihnya. Jadi jarang dikeluarin juga yang secara makros gitu, karena dia terlalu kecil banget. Nah, kalau secara mikros, ya Allah, nah, sorry. Aku pakai dua device guys soalnya, sorry ya. Nah, ini secara makrosnya, ini dia nggak terlalu kelihatan merah putihnya karena dia ukurannya terlalu kecil. Jadi kalau pas uprek biasanya nggak dikeluarin juga. Biasanya yang dikeluarin tuh secara mikrosnya. Karena dia bentukannya sangat terlihat jelas. Seperti capit kepiting. Jadi kayak begini. Gitu. Ini bursa kopulatriknya. Dan cuman ada di jantan. Ingat, bursa kopulatrik cuman ada di jantan, vulva cuman ada di betina. Nah, vulvanya ya udah, dia nggak ada penonjolan apa-apa. Beda kayak Haemonchus tadi. Gitu. Anteriornya nothing special, dia ya udah cuman ada mulut dan itu pun mulut, ya udah mulut, nggak ada bentukan yang kayak gimana-gimana. Begitu. Oke, lanjut ke siklus hidupnya ya. Jadi siklus hidupnya ini masih sama juga kayak yang tadi, yang dua spesies sebelumnya, spesies Haemonchus sama Dicostrongylus. Jadi telur keluar bersama feses. Terus telur di lingkungan pecah menjadi larva stadium 1, berkembang menjadi larva stadium 2, terus berkembang menjadi larva stadium 3. Nah, larva stadium 3 ada di rumputan atau di tanaman, terus kemakan sama inang definitif. Larva stadium 3 menginfeksi inang definitif atau bangsa ruminansia, terus masuk ke predileksi, berarti di apomasumnya, terus berkembang menjadi larva stadium 4 dan berkembang lagi menjadi cacing dewasa. Kemudian melakukan kopulasi atau mating atau perkawinan. Gitu deh, terus menghasilkan telur lagi dan keluar lagi lah bersama si feses-feses ini. Begitu. Gampang bukan? Si gampang lah ini. Nah, oke, sebelum masuk ke family Metastrongyllidae, ada yang mau ditanyain atau enggak? Kak, berarti yang zoonosis ya, betul, cuman Dicostrongylus, Lectostosirus, sama yang Haemonchus, itu enggak. Jadi dia memang lebih pure menginfeksi ruminansia. Begitu. Oke, ada yang mau ditanyain Kak, guys, untuk family Trichostrongyllidae? Oke, sama-sama. Kamu nanya kalau masih L1 masuk ke dalam inangnya itu belum infeksi nggak ya? Iya, betul. Kalau yang masuk masih larva stadium 1 sama larva stadium 2, itu tuh dia belum bisa menginfeksi. Dan dia nggak akan bisa berkembang juga. Karena larva stadium 2 sama 3 itu cuma bisa berkembang di lingkungan aja. Dia nggak bisa berkembang di dalam tubuh inang definitif. Gitu. Kamu nanya ini yang Mesosirus kalau pakai warnanya cenderung merah, Kakak. Enggak sih. Kalau Megistosirus tuh enggak selalu merah sih. Bisa jadi warnanya enggak merah, tapi kebanyakan kebanyakan emang merah sih. Cuman kayak enggak bisa jadi patokan warna itu. Jadi jangan berpatokan pada ini ya, guys. Pada warna ya. Aku takut nanti kalian, oh warnanya merah, oh ini pasti Mesosirus. No, bisa jadi enggak soalnya. Tergantung pewarnaannya juga pakai apa. Oke, adakah yang mau ditanyakan lagi? Atau mungkin ada yang di chat pertanyaannya belum aku balas? Aku hitung mundur. 5, 4, 3, 2, 1. Oke. Gak apa-apa. Nanti kalau semisal tiba-tiba kepikiran nanya, tanya aja langsung. Oke, masuk ke family kedua, yakni family Metastrongyllidae. Nah, untuk family Metastrongyllidae ini seperti namanya Metastrongyllidae, dia spesiesnya ada Metastronggylus apri. Pokoknya ingat kalau apri Swiss itu pasti dia menyerang bangsa babi. Tuh.
Oke, untuk filmnya dia masih sama, film Nematelmintes, kelasnya Nematoda, ordonya Strongylida masih sama, superfamilinya dia Metastrongylloidea, familinya Metastrongyllidae, genusnya Metastrongylus, spesies Metastrongylus apri, inang definitifnya kalian harus ada jawab babi ya. Kalau kalian jawab ruminansia aja, itu kemungkinan bakal salah karena dia emang yang utamanya itu adalah menyerang bangsa babi. Tuh, predileksinya ada di saluran pernafasan, lebih tepatnya di bronki sama bronkioli. Untuk stadium infektifnya dia masih sama juga larva stadium 3. Jadi kebanyakan nematoda 2 ini nanti tuh stadium infektifnya emang larva stadium 3, guys. Gitu. Tapi untuk predileksinya emang ya rada bervariasi sih. Oke, lanjut ke morfologi. Nah, untuk morfologi dari Metrostronggylus apri ini yang perlu diperhatiin adalah di bagian anteriornya, yakni adanya bibir. Ada 6 bibir kecil, berarti kalau dipersingkat ada 3 bibir yang sejajar. Gitu. Nah, aku lanjut aja untuk bursa copulatrix, terus spicula, vulva, dia nggak ada yang kayak apa ya, spesifik kayak harus ditunjuk gitu, nggak. Belajar morfologinya maksudnya belajar ini ya guys, beneran belajar kayak penunjukannya juga. Soalnya kemungkinan nanti ada soal yang itu tuh ditunjuk gitu loh. Terus kalian harus tahu itu yang ditunjuk tuh apa. Tapi yang nggak jauh-jauh dari yang udah kita bahas. Kemungkinan nanti yang ditunjuk tuh spicula gitu. Jadi kalian harus bisa jawab spicula. Nggak yang aneh-aneh kok nunjuknya ya. Pokoknya yang di PPT ini. Oke, untuk morfologinya yang tadi ya aku bilang ada bibir di bagian anteriornya. Jadi adanya 3 bibir sejajar. Jangan lupa kalau kalian nulis 3 berarti harus ada sejajarnya. Tapi kalau kalian nulis 6 nggak usah ada sejajarnya. Gitu. Oke, aku lanjut lagi ke bagian posteriornya. Nah, untuk bagian posteriornya ini tuh dia nggak ada bentukan spesial yang gimana-gimana. Nah, kemungkinan ntar bisa tuh ditunjukin gini nih. Ini apa? Terus, nah, kalian harus bisa mengidentifikasi, oh oke, ini adalah vulvanya. Jadi ntar spikulanya bakal masuk lewat vulva ini gitu. Terus ini yang ditunjuk mungkin nanti bisa jadi juga itu adalah spikula gitu. Oke, aku lanjut lagi ke siklus hidupnya dulu ya. Nah, untuk siklus hidupnya ini rada rumit, tapi nggak serumit itu kok. Oke, jadi diawali dengan seperti biasa telur keluar bersama dengan feses. Terus ketika ada di lingkungan, si telur ini akan menetas menjadi larva stadium 1. Nah, larva stadium 1 ini nanti akan termakan oleh cacing tanah. Jadi sebetulnya larva stadium 1 ini bisa kemakan sama cacing tanah atau nanti bisa langsung masuk. Cuman kalau misal langsung masuk ke tubuh babi itu nggak akan bisa menginfeksi. Jadi dia perlu inangnya adalah cacing tanah gitu. Terus larva stadium 1 ini kemakan kan sama cacing tanah. Nah, di dalam cacing tanah itu nanti akan berkembang menjadi larva stadium 2 sama larva stadium 3. Jadi, larva stadium 1 kemakan sama cacing tanah, di dalam cacing tanah itu akan berkembang menjadi larva stadium 2 sama larva stadium 3 gitu. Terus ketika dia si cacing tanah ini kemakan sama babi, nah di dalam tubuh babi itu nanti bakal masuk ke dalam usus halusnya. Terus bakal menembus aliran limfe, terus abis itu menuju ke glandula mesenterika, terus abis itu migrasi ke paru-paru. Jadi habis kemakan dia bakal masuk ke usus 1. Terus setelah ke usus dia menembus ke aliran limfe 2. Ketiga dia masuk ke glandula mesenterika. Nah, keempat dia akan migrasi ke
paru-paru. Ketika dia udah migrasi ke paru-paru, dia bakal berkembang menjadi cacing dewasa. Jadi berkembangnya cacing dewasa itu ada di paru-parunya babi. Gitu. Terus abis itu ya udahlah di sana dia akan lebih tepatnya paru-parunya di bronki sama bronkioli ya. Terus di situ dia bakal melakukan perkawinan, melakukan kopulasi, terus menghasilkan telur. Nah, setelah itu setelah bertelur dia si cacing ini itu tuh bakal lanjut lagi kayak cacing dewasa ini tuh bakal ke usus usus halus lagi. Terus habis itu si telur-telurnya ini nanti akan terbawa oleh aliran darah dan nanti sampai dia ke feses lagi gitu. Rada ribet ya. Pokoknya nih, kalian lihat ini kan makanya dia kayak siklusnya cuman di sekitaran sini aja kan. Karena ya itu tadi. Jadi setelah masuk nih, dia akan berada di usus. Dia berada di usus, sebentar aku kasih warna lain. Nah, dia berada di usus. Terus setelah dia berada di usus, dia bakal menembus aliran limfe. Nah, setelah menembus aliran limfe, dia bakal ke glandula mesenterika. Terus dia bakal migrasi ke paru-paru. Jadi dia bakal migrasi ke paru-paru kan. Nah, di dalam paru-paru ini dia bakal berkembang menjadi cacing dewasa, terus dia akan melakukan kopulasi gitu. Terus di dalam paru-paru, lebih tepatnya di bronki sama bronkioli, dia akan menghasilkan telur-telur. Nah, telur-telur ini nanti akan terbawa. Gimana kok bisa sampai nanti ke feses? Ya nantinya dia akan terbawa sama aliran darah. Nah, kalau si cacing dewasa ini, kalau semisal dia kayak apa ya, istilahnya bosen gitulah ya ke paru-paru, dia bakal bisa ke usus. Nah, di dalam usus dia itu juga bisa melakukan kopulasi, guys. Jadi kopulasinya itu dia bisa di paru-paru, bisa juga di usus. Gitu. Cuman yang utama itu emang di paru-paru. Begitu, teman-teman. Agak ribet ya. Nggak apa-apa. Aku yakin kalian pasti bisa memahami. Oke, mungkin ada yang mau ditanyakan atau ada yang mau diulangi kah untuk siklus hidup Metastrongylus apri atau mungkin klasifikasi dan morfologinya? Kamu nanya. Oke, bentar. Ini ini aku jawab yang di chat dulu ya. Eh, oke, April, kenapa direct message? Kak, tadi cacing tanahnya termakan oleh babinya atau nggak sengaja kemakan? Terus ada cacing lain nggak, Kak, selain cacing tanah untuk inang perantaranya? Oke, jadi itu nggak sengaja kemakan ya. Nggak sengaja. Kan babi itu sebetulnya dia tuh hewan yang pemakan segalanya nggak sih? Kadang aja kayak sampah-sampah tuh juga dimakan gitu loh sama dia. Jadi kayak ya udah apa aja yang menurut dia bisa dimakan tuh ya udah kayaknya dimakan aja deh sama babinya. Terus inang perantaranya tuh cuman babi, cuman ini aja cacing tanah aja ya. Nggak bisa yang lain. Oke, gitu. Apakah menjawab April? Menjawab, makasih Kak. Oke. Terus Alea, Kak izin tanya tentang siklusnya tadi kata Kak Intan, kalau larva satu langsung kemakan babi, dia gak infeksi ya Kak? Nah itu dalam tubuh babi tetap jadi larva stadium satu atau tetap bisa jadi cacing dewasa? Tetap jadi larva stadium satu. Jadi dia cuman bisa berkembangnya itu melalui cacing tanah dulu. Jadi kalau nggak lewat cacing tanah, dia nggak bisa. Gitu, Ale. Apakah menjawab? Menjawab. Oke. Kasih. Oke, terima kasih juga. Kendra mau nanya apa? Ini L4-nya tuh di mana ya Kak? L4-nya itu sebetulnya nggak disebutin sih. Tapi karena dia predileksinya itu ada di bronki sama bronkioli ya, dan dia melakukan pendewasaannya di situ, berarti L4-nya itu juga di bronki sama bronkioli, di paru-parunya dia. Jadi setelah dari L3 kan masuk tuh cacing tanahnya kan tadi masuk. Terus di dalam cacing tanahnya kan mengandung L3. Terus L3 habis itu dia ke usus halus dan bla 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 tadi itu
Habis itu dia ke paru-paru kan. Nah, ke paru-paru dia berkembang menjadi larva stadium 4, terus habis itu baru dia stadium dewasa. Gitu. Gitu, Kendra. Makasih, Kak. Oke. Apakah ada yang mau ditanyakan lagi, guys? Aku hitung mundur. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, belum ada ya. Baiklah, kita ke family ketiga. Family Aquaridae. Nah, family Aquaridae ini seperti namanya, Aquaridae, Aquaria spiralis. Gampang kan? Ini kayak mengikuti nama nama apa namanya? Nama familinya gitu loh. Oke, untuk filmnya dia masih sama Nematelmintes, kelasnya masih sama Nematoda, terus ordonya dia Spirurida, ini udah beda lagi ya. Superfamilinya dia Spiruroidea, familinya Aquaridae, genusnya Aquaria, spesies Aquaria spiralis. Inang definitifnya dia di bangsa unggas, oke? Aquaria spiralis, unggas. Terus inang perantaranya dia di bangsa isopoda, bangsa isopod yang kayak semacam apa ya? Kayak udang-udangan kecil gitu, ke udang-udangan juga sih, kayak serangga, ke serangga apa ya? Gimana ya nyebutnya isopod? Pokoknya bangsa isopod gitu, guys. Kalian ntar bilang isopoda aja udah bener kok. Tapi kalau misalnya mau hafalin yang ini juga nggak apa-apa sih. Tapi isopoda aja juga udah bener. Predileksinya dia di proventriculus sama di esophagus. Terus stadium infektifnya dia larva stadium 3. Masih sama. Sebentar. Lanjut. Oke, untuk morfologinya. Tadi aku bilang kan, spiralis. Berarti dia ada bentukan kayak spiral-spiral gitu. Nah, spiral-spiralnya itu kalau digambar tuh begini. Bentar ya. Sorry. Nah, spiral-spiralnya ini itu dinamakan dengan kordon gitu. Atau eh apa ya, kayak gorden, kayak selambu, gorden, kordon ya, begitulah. Oke, untuk ini cacing jantan dilengkapi oleh 4 pasang papila preklokal juga nggak akan kelihatan sih. Jadi just to know aja ya. Kalau jantan ya punya spikula, kalau betina punya vulva. Kita langsung ke bagian gambarnya aja. Gambar secara mikroskopisnya. Nah, gambaran secara mikroskopisnya ini itu yang tadi aku bilang ada bentukan kayak spiral-spiral. Kelihatan kan ya? Nih, spiral-spiralnya. Ini juga, ini. Terus ini juga kelihatan. Ini dinamakan dengan kordon. Gitu. Nah, fungsi dari kordon sendiri itu untuk membantu menempel pada jaringan inang. Jadi, sama kayak em, saker. Cuman, saker kan menghisap ya? Oh, sama kayak hook, sorry. Jadi, kalau yang ini dia nggak pakai hook, tapi dia pakai ini, pakai apa namanya si kordon-kordonnya itu. Begitu. Oke, aku lanjut dulu ke bagian yang posteriornya. Kalau tadi anterior, kita ke bagian posteriornya. Nah, ini ada dua bentukan. Ada yang namanya boat shape right spicule sama slender left spicule. Tapi tenang aja, ini nggak akan keluar di praktikum, just to know aja. Kalau yang poin A, yang boat shape right spicule itu kenapa dinamakan boat? Karena dia bentuknya seperti perahu, kayak begini, nih. Dan itu dia fungsinya untuk membuka vulva betina. Jadi membantu membuka vulva betina. Nah, kalau yang slender left spicule itu yang cenderung lebih tipis karena dia cuman sebagai alat pendukung aja. Gitu. Jadi kalau karena berperan dalam membuka vulva,
otomatis si dua bentukan ini itu cuman ada di cacing betina aja. Gitu. Oke, ada yang mau, oh iya sorry, ini ya, gimana sih? Nah, ini siklus hidupnya, jadi masih sama ketika telurnya cacing itu keluar bersama feses. Nah, si telur-telur ini itu nanti akan kemakan sama bangsa isopod gitu. Terus ketika termakan sama bangsa isopod, nantinya di dalam tubuh bangsa isopod, larva itu telurnya tuh bakal berkembang menjadi larva stadium 1, 2, sama 3. Nah, terus kalau isopodnya ini itu kemakan sama bangsa unggas atau ayam, bakal bisa menginfeksi karena kan udah ada larva stadium 3-nya tuh. Terus berkembanglah menjadi dewasa, di mana tadi predileksinya, adakah yang masih ingat? Proventriculus. Ya, di proventriculus. Terus abis itu ya udah di proventriculus dia akan berkembang menjadi cacing dewasa, terus akan melakukan perkawinan. Gitu. Kalau yang ini cuman sampai larva stadium 3 aja ya. Nggak, nggak sampai di larva stadium 4. Gitu teman-teman. Adakah yang dibingungkan untuk Aquaria spiralis? Ini juga sering keluar nih gambarnya. Maksudnya di praktikum. Karena dia bentukannya sangat khas kayak spiral gitu. Bentuknya kayak kordon. Oke, ada yang mau ditanyakan Kak? Kak, aku mau tanya, Heeh. itu Mau di tanya apa? apa yang boat shape right spickle sama yang slender left Hmm? spickle tuh tadi ada kayak apa mungkin penjelasannya gitu nggak Kak? Soalnya tadi aku keputus gitu. Oh, oke, Apa oke. sih, Iya, Kak? ada. Jadi, si dua bentukan itu, yang both shape Rex spicule sama slender left spicule tuh cuman ada di cacing betina aja. Karena dia hubungannya tuh ini buat membantu membuka si vulvanya ketika mau kopulasi. Itu yang both shape Rex spicule. Tapi kalau yang slender, yang ini nih, yang slender ini dia itu cuman alat pendukung aja, alat pendukung. Jadi kayak dia itu fungsinya ngebantu bot shape ini loh guys. Yang B ini tuh dia fungsinya buat ngebantu yang A ini, yang bot shape rexpicule gitu. Jadi dia pasti pasti ada berpasangan gini sih, pasti ada dua. Gitu Jo. Apakah cukup menjawab? Oke Kak, terima kasih. Oke, sama-sama. Apakah ada lagi guys? Kak Gitu. bukannya jantan ya spikula? Gimana? Bukannya jantan ya? Iya, cuman karena jadi tuh apa ya, kayak ini tuh spikula tapi bukan spikula gitu loh. Kayak ini penyebutannya aja buat shape Rex spikul gitu. Tapi dia tuh Oh, bukan spikula yang di betina di jantannya kayak gitu. oh oke, thank you Kak. Oke. Oke, apakah ada yang ditanyain lagi, guys? Isopod tuh apa ya? Kayak serangga gitu loh. Nih, kayak ini bukan bangsa isopod sih. Sebentar ya. Penyebutannya tuh, bentar guys, supaya tidak salah. Dia tuh kayak, jujur aku bingung deh, dia tuh kayak bangsa krustasea gitu. Tapi kayak serangga, serangga yang kecil-kecil gitu loh. Gimana ya jelasinnya? Coba kalian buka di ini deh, di Google. Aku juga bingung jelasinnya. Dia kayak bangsanya rayap, itu tuh bangsa isopod. Terus pokoknya yang kayak hewan-hewan yang bentuknya kayak aneh-aneh gitu loh guys, kayak krustasea-krustasea kecil. Ya, itu tuh isopod gitu. Kak Intan mau tanya, Ya, itu yang jantan tuh kan ada 4 pasang papila prekloakal sama 5 pasang papila postkloaka. Itu
Yang Heeh. mana? Nggak, Ada. nggak kelihatan kalau secara mikrosnya. Jadi itu cuman secara teoritisnya aja. Oh, jadi nggak bakal ditanyain ya, Kak ya? Enggak. Kita tidak sejahat itu kok, tenang saja. Ntar kalian hafalinnya kalau aku respiralis, kordon aja deh, percaya sama aku. Udah, kordon aja. Oke, Yang Kak, lainnya, makasih. ya oke. Apakah ada yang tanyain lagi? Tia tadi gimana ya? Apakah kamu... Oh oke, deh ya. Oke, mohon maaf ya kalau kurang menjawab. Karena isopod tuh kayak aku setauku, bangsa isopod kayak yang krustasea-krustasea yang kayak zaman purba gitu loh, semacam rayap, terus ya kayak gitu-gitulah guys, isopod. Bentukannya soalnya dia juga kayak gitu. Dibilang kecoa juga bukan, gimana ya? Ya gitulah pokoknya. Aku juga bingung menjelaskannya, bangsa isopod ini. Semacam bangsa serangga pokoknya, tapi serangga purba. Ya gitulah, guys. Oke, aku hitung mundur. 5, 4, 3, 2, 1. Karena udah nggak ada yang ditanyakan, jadi aku lanjut ya guys ke sini. Family Thelazidae. Nah, untuk family Thelazidae ini nantinya ada beberapa spesies. Kita bahas yang pertama dulu, spesies Thelazia rhodesii. Untuk filmnya dia Nemathelmintes, kelasnya masih sama Nematoda, ordonya dia Spirurida, superfamilinya dia Spiruroidea, familinya Thelaziidae, genus Thelazia, spesies Thelazia rhodesii. Nah, untuk inang definitifnya dia ada di bangsa Ruminansia. Inang perantaranya dia di lalat muska. Pokoknya lalat muska. Oke. Nah, untuk predileksinya dia ada di mata, tapi kalian harus spesifik ya. Matanya itu bagian apa? Bagian sakus konjungtiva dan ductus lacrimalis. Untuk stadium infektifnya dia masih sama juga larva stadium 3. Oke. Untuk morfologi secara mikrosnya, jadi penyebutannya itu dia disebut juga milky white worm karena dia emang biasanya ditemukan warnanya itu putih kayak susu. Kalau nanti pas ujian teori biasanya tuh suka ada soal kayak nama lain gitu. Jadi kalian harus tahu juga. Nah, kutikulanya itu dia bentuknya itu garis-garis yang dia transversal prominent. Oke, mungkin lebih gampang. Nah, ini sih. Ini untuk gambarannya yang ruminansia yang terinfeksi. Ingat-ingat ya, kalau telazia itu dia di ruminansia. Telazia ruminansia. Oke. Ini kutikulanya yang menonjol-menonjol ini. Dia bentuknya seperti garis yang transversal prominent. Gitu. Oke, aku lanjut ke siklus hidupnya karena ya udah morfologinya yang perlu kalian tahu secara mikros itu aja. Nah, untuk siklus hidupnya dari Thelazia rhodesii ini itu dia juga apa ya cukup rumit karena dia ada inang perantaranya. Nah, jadi awalnya itu kan larva saat larvanya itu kan ada di ductus lacrimalis ya, lebih tepatnya tuh di sekretnya, di sekresinya. Nah, terus ketika ada lalat hinggap di mata, kemudian si larva itu nanti bakal kehisap sama lalatnya. Nah, kehisapnya itu pakai alat yang dilalat namanya proboscis gitu. Terus otomatis kan larvanya masuk tuh, larva stadium 1 masuk ke usus lalat lewat
si proboscisnya itu tadi atau lewat mulutnya tadi. Terus abis itu dia akan ke ovarium lalat dan di dalam ovarium lalat itu akan berkembang menjadi larva stadium 3 sama larva stadium 2 sama larva stadium 3. Terus ketika dia udah mencapai larva stadium 3, dia itu akan balik lagi ke proboscis lalat untuk siap ditularkan ke bangsa ruminansia gitu. Jadi di kayak sapinya atau bangsa ruminansianya kayak ditusuk gitu. Terus ya udah nanti bakal melalui peredaran darah atau mungkin bahkan kayak semisal di apa namanya di mata sapi itu kan biasanya suka dihinggapin lalat ya. Makanya kalau banyak lalat biasanya kan disemprot pakai yang namanya Gusanek untuk apa menghilangkan lalat-lalat tersebut. Nah, jadi sebetulnya tuh kalau lalat hinggap di mata ruminansia itu tuh nggak baik karena bisa jadi menularkan si Thalassia rhodesii ini gitu guys. Sebetulnya kalau ke nggak ke mata, misal ke kulit biasa, ke bagian punggung semisal, apakah bisa nanti dia menuju ke mata? Sulit dan kemungkinannya kecil. Jadi biasanya tuh emang dia langsung nyerangnya itu di bagian matanya, mata si ruminansianya gitu. Oke, ada yang mau ditanyain nggak untuk Thalassia rhodesii ini? Kak, mau tanya. Ya, Itu mm-mm. apa tadi berkembang, maksudnya kayak kopulasinya tuh di ini juga ya, di matanya juga ya. Iya, jadi dia berkembang semuanya itu ada di mata ruminansianya. Nah, yang masuk ke dalam eh, proboscisnya lalat itu tadi cuman yang larva stadium satunya aja. Jadi dia tuh nggak ini guys, keluar nggak bentuk telur. Jadi dia langsung habis dari cacing dewasa tuh langsung bentuk larva stadium 1 kayak gitu. Jadi dia nggak ada kayak biasanya kan setelah mating, setelah kopulasi itu kan telur ya. Tapi ini enggak, dia langsung. Jadi setelah kopulasi itu dia langsung keluar larva stadium 1 gitu. Gitu Jo. Oke Kak, makasih. Oke, sama-sama. Oke, boleh boleh, boleh Tia. Oke, aku ulangin ya. Jadi ketika ada lalat yang hinggap di mata, nah terus abis itu si kebetulan di dalam di dalam mata atau tepatnya di ductus lacrimalisnya ruminansia itu ada larva stadium satunya. Nah, itu tuh bisa masuk di dalam tubuh lalatnya. Terus ketika dia udah masuk ke dalam tubuh lalat, larva stadium 1 udah masuk ke dalam tubuh lalat, nantinya L1 itu akan masuk ke dalam ovarium lalat. Jadi berkembangnya L2 sama L3 itu tuh ada di ovarium lalat gitu. Terus ketika dia udah L3, singkatnya pokoknya nanti dia bakal nularin lagi ke ruminansia melalui proboscisnya. Jadi dia kayak mengeluarkan si larva stadium 3 itu tuh dari proboscisnya itu tadi gitu. Terus habis itu dia akan eh apa namanya? Langsung menginfeksi si mata dari ruminansianya gitu, Tia. Adakah yang mau diulang, Tia? Atau udah jelas? Proboscis itu penyebutan mulut untuk lalat. Untuk lalat sama nyamuk. Jadi tuh yang kalian pernah lihat tuh kan biasanya lalat ini gini kan. Biasanya kayak ada panjangnya gitu di bagian moncongnya mulut. Itu tuh namanya proboscis. Jadi dia menularkan semua kayak bakteri, terus abis itu juga
apa parasit ya itu dari proboscisnya itu gitu. Begitu Tia, apakah ada yang ditanyakan lagi? Oke. Oke, aku hitung mundur ya guys. 5. Aku mau tanya, Oke. Iya berarti Aurel. ini hanya terjadi kayak dalam berapa detik gitu kakak, atau prosesnya lebih lama? Karena itu kan kalau larva stadium 1 sampai 3 itu terjadi di ovariumnya lalat. Terus balik lagi ke mata ruminansi itu kok bisa jadi gitu ya, Kak? Ini maksudnya kok bisa jadi gitu nih? Gitu yang mana? Kayak prosesnya cepet gitu. Oh, oke. Oke, sebetulnya tuh nggak secepat itu kok. Jadi aku pernah baca literatur, itu dia tetap butuh waktu, tetap butuh waktu. Cuman ya emang hitungannya nggak sampai yang berbulan-bulan sih. Hitungannya kayak cuman hari aja. Jadi ya emang apa ya bisa dibilang lebih cepat dibandingkan dengan cacing-cacing yang lain. Dan untuk penularannya tuh kayak nggak langsung lebih ke ini loh. Kalau kalau biasanya tuh sapi, terutama sapi yang matanya kayak kotor, kayak semisal basah, yang basah banget kan biasanya ada tuh. Itu biasanya lebih gampang buat mengundang si lalatnya. Tapi kayak nggak secepat itu cuman beberapa jam, 2 jam, 3 jam gitu. Enggak, dia tetap butuh waktu beberapa hari. Aku pernah baca di literatur, tapi untuk spesifiknya aku lupa kayak harinya tuh spesifiknya berapa gitu. Cuman nggak nunggu yang sampai berbulan-bulan gitu, enggak. Jadi ya cukup cepat lah. Gitu Oke, Aurel. makasih, Kak. Oke, terima kasih juga. Adakah yang mau ditanyakan lagi guys? Aku hitung mundur, 5. Oke, kamu maaf tadi cacingnya itu dimakan sama alatnya ya? Cacing. Oh, cacing yang di matanya. Iya, betul. Jadi cacingnya itu dia bukan dimakan sih. Apa ya bilangnya? eh Masuk. Jadi kalau semisal ini lalat, lalat kalau semisal hinggap di manapun, itu kan biasanya dia selalu menghisap ya. Dia itu abis menghisap, biasanya tuh dia sekalian mengeluarkan gitu loh apa yang dia punya. Jadi kayak dia masukin, tapi dia juga ngeluarin. Nah, prinsipnya lalat tuh kayak gitu. Jadi dia menghisap tuh sekalian menghisap si larvanya itu tadi, larva stadium 1. Gitu, April. Iya. Oke, ada yang ditanyain lagi, guys? Aku hitung mundur, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, nggak ada ya. Oke, aku lanjut ke spesies selanjutnya. Ini dia juga masih sama loh. Kok nggak turun? Bentar, nge-lag. Nah, dia masih sama, dia juga di menyerang mata, tapi dia di membrana niktitan. Jangan sampai salah kalau Oxyspirura mansoni itu di membrana niktitan, tapi kalau yang Telazia itu dia di ductus lacrimalis. Oke, aku lanjut. Untuk klasifikasinya sebetulnya masih sama aja. Nemathelmintes untuk filmnya, terus kelasnya itu dia nematoda, ordonya dia Spirorida, superfamilinya Spiroidea, terus familinya Thelaziide, genus Oxyspirura, spesies Oxyspirura mansoni. Inang definitifnya, nah kalau tadi itu parasit yang menyerang mata ayah, mata ruminansia. Kalau ini parasit yang menyerang mata unggas. Inang perantaranya di bangsa kecoa. Terus predileksinya dia di membrana titans. Stadium infektifnya masih sama juga larva stadium 3. Gitu. Oke, aku lanjut ke morfologinya.
Nah, morfologinya dia ini itu cuman ada satu bentukan yang perlu kalian ketahui, yakni faringnya. Faringnya itu bentuknya kayak jam pasir atau hourglass gitu. Oke, ini bentukan secara makrosnya kalau di bangsa unggas. Dan pasti nggak cuman satu aja, biasanya tuh dia pasti langsung menyerangnya tuh berbanyakan gitu, keroyokan. Kasian ya, oke. Oke, lanjut ke bentukan mikrosnya. Nah, ini bentukan mikrosnya yang tadi aku bilang, faringnya itu dia bentuknya kayak jam pasir atau hourglass. Ini juga sering banget keluar, entah itu di teori ataupun di uprak. Jadi, kalian harus bisa membedakan morfologi-morfologi bentukannya ini. Aku ngelihatnya jujur dulu kayak ini sih, pin yang di papan mading itu. Ya bebas deh kalian menganalogikannya apa, tapi tetap dijawabnya sesuai yang di PPT ya guys. Bentuknya seperti jam pasir. Oke, lanjut ke siklus hidupnya. Nah, untuk siklus hidupnya ini sebetulnya mirip-mirip kayak yang tadi, yang apa namanya, punyanya Telazia. Jadi ketika, cuman bedanya adalah ini agak sedikit rumit. Jadi dia melewati telur dulu. Jadi telur yang keluar bersama dengan feses, nah nantinya telur itu akan termakan bangsa kecoa. Terus di dalam tubuh kecoa itu akan berkembang menjadi larva stadium 1, 2, sama 3. Terus ketika kecoanya itu termakan oleh ayam, nah si larva stadium 3-nya itu kan otomatis keluar tuh. Terus habis itu langsung menuju ke esofagus pertama, terus habis itu ke faring. Nah, habis itu baru ke ductus lacrimalis, terus dia ke membrana nictitans, dan di membrana nictitans dia mating, dia kawin, terus menghasilkan telur gitu. Nah, telur itu tadi melalui si ductus lacrimalis itu. Pokoknya dia sampai menuju ke GI tract atau menuju ke saluran pencernaan. Terus barulah si telurnya ini nanti akan keluar bersama dengan feses. Jadi kalau yang tadi dia tetap stay di mata, nah kalau yang ini itu dia jalan-jalan gitu. Oke, aku ulang lagi ya. Jadi, awalnya itu ketika ada feses keluar, nah itu tuh sekalian ada telurnya. Terus telurnya tuh nanti kemakan sama kecoa. Habis itu di dalam tubuh kecoa itu berkembang menjadi larva stadium 1, 2, sama 3. Nah, ketika kecoa ini kemakan sama bangsa unggas atau ayam gitu, terus di dalam tubuh ayam otomatis kan keluar tuh larva stadium 3. Terus habis itu masuk ke dalam esofagus, menuju faring, habis itu baru menuju ke ductus lacrimalis. Terus setelah menuju ductus lacrimalis, terakhir dia menyerang membrana nictitans. Nah, di dalam membrana nictitans itu barulah dia bisa berkembang menjadi stadium dewasa dan melakukan kopulasi di sana. Terus ketika dia udah menghasilkan telur, si telurnya ini itu nantinya bakal kebawa entah itu sama sekresinya atau sama aliran darahnya menuju ke ductus lacrimalis sampai dia nanti menuju ke GI tract atau saluran pencernaan. Terus abis itu di dalam saluran pencernaan si telur-telurnya ini nanti akan keluar bersama dengan feses. Begitu ceritanya. Oke, ada yang mau ditanyakan untuk Oxyspirura mansoni? Kak, tadi di membrana nictitans bakalan berubah jadi apa? Cacing dewasa. Terima kasih, Kak. Oke, sama-sama. Adakah yang mau ditanyakan lagi? Kak mau tanya. Tadi yang Ya, dari Titan itu kemana? oh sebentar ya, suara kamu sangat kecil. Oke, gimana? Jadi yang dari membrana Titan itu kemana lagi? Oh, oke.
Jadi setelah dari membrana niktitan itu dia udah cuman sampai di situ aja. Terus abis itu dia melakukan kopulasi kan. Nah, setelah melakukan kopulasi si cacing dewasa ini kan dia menghasilkan telur. Terus telurnya itu nanti akan pokoknya dia bakal masuk ke ductus lacrimalis. Nah, kok bisa masuk ke ductus lacrimalis? Ya, itu ntar lewatnya itu terbawa bersama dengan entah itu sekretnya atau mungkin aliran darahnya sampai nanti ke GI tract gitu. Jadi sebetulnya setelah dari membrana niktitan tuh dia udah final. Jadi dia kayak udah garis finishnya karena dia predileksinya kan di situ di membrana niktitan. Gitu. Apakah paham Nata atau mau ada yang ditanyain Ya, lagi? makasih Kak. Oke, sama-sama. Ada yang mau ditanyakan lagi Kak, guys? Oke, aku hitung mundur. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, belum ada ya. Oke, aku lanjut ke spesies selanjutnya. Spesies Gongilonema ingluvicola. Jadi, dia masih sama menyerang bangsa unggas juga. Pokoknya Thelaziidae itu semuanya unggas, kecuali satu. Kecuali Thelazia aja. Nah, untuk filum, kelas, ordo, superfamili, famili, itu masih sama. Semuanya sama. Genusnya aja yang beda sama spesies. Genusnya dia Gongilonema, spesiesnya Gongilonema englovicola. Untuk inang definitifnya dia di bangsa unggas, inang perantaranya masih sama, kecoa, predileksinya dia itu ada di mukosa atau submukosa crop. Untuk stadium infektifnya juga masih sama, larva stadium 3. Gitu. Oke. Untuk morfologinya, yang perlu kalian perhatikan adalah di bagian anteriornya. Karena dia kutikulanya itu mengalami semacam penebalan-penebalan gitu. Oke, aku langsung ke gambarnya aja ya. Nah, ini untuk gambarannya. Jadi dia kutikulanya itu mengalami penonjolan, kayak menebal gitu, menonjol. Bentuknya itu kayak buah pare. Jadi nanti kalian jawabnya kutikulanya mengalami penebalan atau seperti bungkul, kayak bungkul-bungkul gitu. Oke, ini di bagian anteriornya, bagian posteriornya dia ya udah nothing special, cuman di bagian anteriornya aja yang perlu diperhatikan. Nah, untuk siklus hidup Gongilonema ingluvicola itu sebetulnya nggak jauh beda. Cuman karena dia predileksinya beda ya sama yang tadi, walaupun sama-sama kecoa, tapi kan beda. Nah, awalnya sama tuh dari telur yang keluar bersama feses. Terus telurnya kemakan sama kecoa, habis itu pecah kan. Nah, terus ketika di dalam tubuh kecoa ini setelah telurnya pecah akan berkembang menjadi larva stadium 1, 2 sama 3. Nah, kalau udah sampai di larva stadium 3, kecoanya habis itu kemakan sama bangsa ayam, terus akan berkembang menjadi cacing dewasa. Tentunya di predileksinya dia, yakni di mukosa atau submukosa crop. Terus habis itu di mukosa atau submukosa cropnya itu tadi, dia akan mengalami perkawinan. Habis itu dia akan menghasilkan telur. Dan sampai pokoknya telurnya itu nanti keluar lagi bersama dengan feses. Begitu. Oke, untuk Gongilonema ingluvicola ada yang mau ditanyakan? Ini juga sering keluar, guys. Pokoknya nematoda 2 itu nggak tahu kenapa kayak sering banget dikeluarin. Karena kayak ciri khususnya dia tuh bermacam-macam gitu loh. Ada yang mau ditanyain nggak? Belum? Aku hitung mundur. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, belum ada ya. Oke,
Oke, aku lanjut lagi ke famili Cetariidae. Nah, untuk famili Cetariidae ini cuman ada satu spesies, cuma ada Stephanofilaria dedosi aja. Untuk filmnya, dia Nemathelmintes, kelasnya dia masih sama. Oh, iya, iya Deska, oke. Ya, nanti kalau misal ada yang kelewat dan mau ditanyain ulang, nggak apa-apa. Nanti aku jelasin lagi. Oke, aku lanjut ya. Untuk filmnya dia masih sama, Nemathelmintes, kelasnya masih sama, Nematoda. Terus ordonya juga masih sama, Spirurida, tapi superfamilinya beda. Dia Philaroidea. Genusnya dia Stephanofilaria. Sorry, family belum ya. Family dia Cetariidae. Genusnya Stephanofilaria, spesies Stephanofilaria dedoesi. Inang definitifnya di bangsa Rumensia atau bangsa sapi. Tapi emang lebih seringnya tuh sapi sih, guys. Kalau kayak kambing domba tuh jarang. Jadi aku ngingetinnya Stephanofilaria SS. Oke, S sapi gitu. Inang perantaranya dia di lalat di genus Musca, Sifoma, Sarcophaga. Musca ada yang inget dia lalat apa? Lalat buah, Kak. Kurang tepat, lebih tepatnya dia disebut dengan lalat rumah. Tapi nggak apa. Terima kasih Ale. Kalau sarkofaga itu yang ini lalat yang dia gede, warnanya abu-abu. Itu disebut dengan lalat sarkofaga. Kalau si Foma kita nggak terlalu pelajarin, jadi ya udah cuman just to know aja lalat si Foma. Karena kita bukan dari biologi ya guys, jadi kita nggak perlu tahu semua makhluk hidup kayak bagaimana. Oke, predileksinya dia ada di kulit, stadium infektifnya larva stadium 3. Oke, aku lanjut lagi ke morfologinya. Nah, untuk morfologinya itu yang perlu kalian perhatikan kalau di anterior itu oral apertura sama protruding curricular rim, tapi kalau di bagian posterior itu spikulanya yang tidak sama panjang. Tapi sebetulnya spikula tidak sama panjang ini juga agak rancu kadang, jadi jarang dikeluarin gitu. Oke, aku lanjut. Nah, ini yang aku bilang tadi waktu praktikum, oral apertura itu dia yang di tengahnya. Jadi ini ini bagian tengahnya, ini oral aperturanya. Terus yang mengelilingi ini tuh protruding curricular rim. Nih, ini adalah oral aperturanya, terus yang di bagian sini, yang mengelilingi di sini nih, ini itu adalah protrudingnya curricular rim. Gitu. Oke, aku lanjut lagi ke siklus hidupnya. Mohon maaf ya, guys, ini siklus hidupnya tidak ada gambarnya sama sekali karena ini tuh apa ya, cukup jarang dibahas gitu loh di dunia kedokteran hewan. Jadi agak eh, jarang keluar juga. Oke, tapi nggak apa-apa, kita tetap bahas aja. Nah, jadi dimulai dari, udah kan? Nah, jadi dimulai dari ketika si cacingnya itu, jadi ketika ada cacing yang menginfeksi si bangsa sapi, dia tuh bakal bikin apa ya, semacam luka-luka gitu. Tapi bukan miasis ya. Karena kalau miasis beda lagi. Miasis tuh disebabkan oleh lalat. Kalau ini beda. Jadi dia akan membuat luka di kulit. Nah, terus si cacing ini itu akan menghasilkan bukan telur, bukan larva 1, 2, 3, tapi dia akan menghasilkan yang namanya mikrofilaria. Jadi ini dari cacing dewasa, ini tuh dia ada di kulit, terus dia akan membuat luka di kulit sapi, terus dia nantinya akan menghasilkan yang namanya mikrofilaria. Nah, si mikrofilaria ini nanti akan tersedot atau apa ya, kemakan lah sama si lalat-lalatan tadi itu. Terus di dalam tubuh lalat itu akan berkembang menjadi larva stadium 1, 2,
sampai ke larva stadium 3. Sampai ke larva stadium infektifnya, larva stadium 3. Nih. Nah, terus ketika dia udah sampai di larva stadium 3, itu nanti dia bakal ke tubuh lalat lagi untuk menularkan si larva stadium 3 ini. Terus habis itu larva stadium 3 itu akan migrasi ke jaringan-jaringan, terus bisa juga lewat aliran darah, dan dia itu tidak menghasilkan telur. Jadi dia langsung menjadi cacing dewasa. Cacing dewasa, terus habis itu dia menghasilkan si namanya mikrofilaria itu tadi. Gitu. Oke, aku ulang lagi ya. Jadi, ketika ada cacing di dalam tubuh eh, sapi, dia itu nanti akan bisa merusak kulit. Merusak kulit sampai dia bikin semacam luka di kulit. Terus habis itu dia akan menghasilkan si cacing dewasa ini akan menghasilkan yang namanya mikrofilaria. Nah, si mikrofilaria ini nanti akan termakan atau terhisap oleh lalat. Di dalam tubuh lalat itu akan berkembang menjadi larva stadium 1, 2, sampai larva stadium 3. Sampai ke infectious stage-nya. Sampai stadium infektifnya. Terus si lalat ini akan menularkan kembali ke tubuh sapi atau ya pokoknya melalui kulit sapi tadi, menusuk kulit sapi. Terus larva stadium 3 ini akan masuk aliran darah, terus migrasi ke jaringan. Dan dia tidak akan menghasilkan telur, tapi dia bakal langsung jadi cacing dewasa, terus dia menghasilkannya tuh bukan menghasilkan telur, tapi menghasilkan si mikrofilaria itu tadi. Gitu. Jadi ini agak beda sama yang spesies-spesies sebelumnya. Gitu, guys. Ada yang mau ditanyain nggak ya untuk Stephanofilaria dedoesi? Ada yang kurang jelas kah? Ada yang mau diulang? Ada. Aku hitung sampai aku hitung mundur. 5, 4. Oke, iya Tia. Mau nanya apa? Iya, mikrofilaria itu cacing. Cuman cuman dia kayak kecil banget dan hampir apa ya, nggak kelihatan. Jadi dia sekecil itu. Oh, oke Deska, terima kasih konfirmasinya. Bentar ya. Jadi abis cacingnya kopulasi itu ngelahirin gitu ta, langsung cacing L1. Eh, nggak langsung L1. Jadi dia setelah kopulasi itu menghasilkannya itu adalah menghasilkan si mikrofilaria. Jadi bukan menghasilkan L1. L1 itu adalah bentukan dewasanya lagi dari mikrofilaria. Tapi dia berkembangnya itu bukan di tubuh inang definitif, dia berkembangnya di tubuh inang perantaranya. Gitu. Sudah jelaskah, Tia? Mikrofilaria itu bentuknya kayak gimana, Kak? Bentuknya itu kayak larva, cuman dia larvanya hampir nggak kelihatan. Jadi kayak sangat-sangat halus gitu loh. Larva yang halus. Itu mikrofilaria. Jadi sangat-sangat kecil dan sangat halus, hampir nggak kelihatan.
Oke, sama-sama Tia. Bentar, ini April nanya. Oh, jadi cacing mikrofilaria ini cuma bisa dilihat secara mikros ya, Kak? Kalau makros nggak bisa kelihatan. Yes, betul. Dia nggak bisa kelihatan dengan kasat mata tuh dia nggak bisa. Jadi cuma bisa dilihat secara mikros aja. Gitu, April. Ada kayak yang ditanyakan lagi, guys. Untuk Stefano Villaria. Kak mau Aku itu. tanya, Oke. Iya, mau nanya apa, Naila? kan tadi terakhirnya dari habis L3 migrasi ke jaringan, terus dia langsung menghasilkan mikrofilaria. Nah, Mm-mm. mikrofilaria ini tuh menetap di tubuh si sapi atau bakal ke lingkungan, terus bakal dihisap lagi sama lalat gitu apa gimana Kak? Apa tetap di tubuh sapi terus tunggu dihisap lagi sama lalat baru berubah jadi L3 lagi gitu atau gimana? Oke, iya. Jadi dia tetap di tubuh sapinya sampai dia nunggu dijemput sama lalatnya. Jadi dia baru bisa berkembang kalau lalatnya itu ngejemput. Kalau lalatnya nggak ngejemput, dia nggak akan bisa berkembang menjadi sampai larva stadium 3 tuh sampai dewasa. Itu nggak bisa. Dia harus nunggu lalatnya dulu. Gitu, Nay. Oke, makasih Kak. Oke, sama-sama. Ada yang mau ditanyakan lagi kah, guys? Mau tanya Kak, Iya, boleh. yang protoding cuticulatum ini fungsinya buat menempel Kakak? Apa, sorry, sorry. Yang protoding cuticulatum ini fungsinya buat menempel ke predileksinya atau gimana? Dia lebih ke apa ya? Pelindung aja sih. Kayak pelindung oral aperturanya, bukan menempelnya. Jadi oral aperturanya itu kan fungsinya buat mulutnya dia ya. Terus si protruding ini tuh fungsinya kayak cuman pelindung dari si oral aperturanya ini aja gitu. Oke. Ada lagi yang ditanyain kah, guys? Aku hitung mundur. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, belum ada ya. Oke, aku lanjut ke famili yang terakhir untuk bangsa nematoda. Oke, kita masuk ke famili yang terakhir, famili Trichuridae. Nah, untuk famili Trichuridae ini dia ordonya beda. Dia ordonya bukan Spirurida lagi, tapi dia Enoplida. Superfamilinya dia Trichuroidea, familinya Trichuridae, genusnya Trichuris, dan spesiesnya Trichuris ovis. Kalau ovis berarti dia menyerang bangsa bangsa sapi. eh Guys, sebentar ya. Ini bateraiku low. Aku harus pindah tempat sepertinya. Sebentar. Bentar ya, aku izin buat off cam sama off dulu. Wait a minute. Belum. Iya, yo. Baterai ini habis. Ya, kok. Iya, tuh. Bukan. Sebentar, sebentar, sebentar. Oh, no. Nah,
Oke, maaf ya guys. Cukup banyak gangguan. Aduh, ini juga. Nah, udah nggak apa-apa. Kayaknya nutut kok. Oke, aku lanjut lagi ke family yang terakhir tadi. Oke, kita masuk ke family Trichuris office. Nah, dia inang definitifnya di bangsa ruminansia. Terus predileksinya dia Trichuris, berarti dia di Secum. Untuk stadium infektifnya dia adalah larva stadium 1. Kalau tadi kebanyakan larva stadium 3, ini larva stadium 1. Untuk morfologi dari Trichuris ovis yang perlu kalian perhatikan itu adalah di bagian posterior sama anteriornya yang ini. Jadi bentukannya itu kayak cambuk. Kalau posteriornya dia lebih gemuk, bagian anteriornya itu lebih ramping. Ini juga sering keluar waktu uprak, jadi diperhatikan. Nah, ini yang morfologinya. Jadi kan aku bilang ya, itu ada yang namanya spicule sheath. Ternyata tuh ada di sini, guys. Nih, dia disebutin ada selubung prostusible. Ini tuh selubung prostusible itu sama aja kayak spicule sheath gitu. Oke, terus kalau yang cacing jantan itu dia posteriornya melingkar. Kayak gini. Oke, aku lanjut untuk ke siklus hidupnya. Sebentar ini posisiku kurang PW. Sebentar ya. Oke, kita lanjut ke siklus hidupnya. Jadi untuk siklus hidupnya ini sebetulnya nggak terlalu rumit. Jadi mulai dari telur yang keluar bersama dengan feses, terus nantinya telur itu ketika udah di lingkungan dia akan menetas menghasilkan L1. Terus L1 itu nanti akan termakan oleh si ruminansia. Habis itu menuju ke usus halus, terus sampai ke sekum. Nah, di sekum dia baru bisa berkembang menjadi larva stadium 2, 3, dan stadium dewasa. Gitu. Terus habis itu dia ketika udah sampai stadium dewasa, dia akan melakukan kopulasi atau melakukan perkawinan dan menghasilkan telur lagi. Terus habis itu si telurnya keluar bersama dengan feses. Begitu. Jadi nggak serumit yang sebelum-sebelumnya. Oke, gitu guys. Jadi yang kemakan itu adalah L1-nya. Terus L1-nya nanti menuju ke usus halus, habis itu sampai ke sekum. Terus di sekum dia berkembang menjadi larva stadium 2, terus larva stadium 3, terus menjadi larva stadium dewasa. Habis itu dia akan melakukan kopulasi dan menghasilkan telur. Telur keluar bersama dengan feses. Itu. Ada yang mau ditanyakan untuk siklus hidup Trichuris ovis? Aku hitung mundur. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, belum ada ya. Ini emang masih sangat simpel untuk siklus hidupnya. Oke, lanjut ke yang film terakhir adalah film Acanthocephala. Untuk film Acanthocephala ini disebut juga dengan thorny headworm atau cacing yang kepalanya itu kayak duri dan dia tubuhnya itu silindris, terbungkus kulit dan dia tidak bersegmen. Pasti dia nggak bersegmen karena yang bersegmen cuma cacing cestoda aja. Terus kutikulanya dia berlipat seperti kerutan. Tubuhnya terdiri dari dua bagian utama. Yang pertama itu pesoma, terdapat proboscis yang dapat ditarik dan dibalik yang dipersenjatai dengan deretan kait melengkung. Terus kedua adalah metasoma berbentuk tabung yang sebagian besar berisi organ reproduksi, ekskretori, dan sistem saraf. Di bagian anteriornya terdapat proboscis yang tadi, yang ini dapat ditarik itu.
terus retraktil dan kait-kait berderet, dan dia tidak punya saluran pencernaan. Makanannya masuk melalui absorpsi. Gitu. Oke. Ini untuk secara sistematisnya, jadi yang tadi bisa ditarik keluar masuk tuh ini, thorny proboscis. Oh, belum ya? Oke. Nih, thorny proboscis. Ini tuh yang bisa ditarik keluar masuk. Tuh. Oke. Untuk spesiesnya ini kita cuma bahas satu, cuman Macracanthoryncus hirudinaceus aja. Jadi untuk Macracanthoryncus hirudinaceus itu tuh dia cukup panjang juga untuk klasifikasinya. Jadi filumnya tuh Acanthocephala, ya pasti karena tadi kan kita filumnya Nemathelmintes, ini filumnya Acanthocephala. Ordonya dia juga cukup panjang, Archaeacanthocephala. Sebetulnya cuman ganti depannya aja sih. Archaeacanthocephala. Terus familinya dia juga cukup panjang. Oligocanthorhynchidae, cukup panjang. Genusnya dia Macracanthoryncus, spesies Macracanthoryncus hirudinaceus. Nah, untuk inang definitifnya itu dia menyerang bangsa babi. Inang perantaranya di bangsa kumbang lah, pokoknya kumbang kotoran dan juga kumbang air. Untuk predileksinya dia di usus halus, stadium infektif, larva stadium 3. Nah, untuk morfologinya sebetulnya yang perlu kalian perhatikan itu biasanya di makrosnya. Nih, disebutin kan di sini kalau dia itu salah satu Acanthocephala yang terbesar, panjang, dan menyerupai cacing Ascaris. Warnanya itu merah muda dan memutih di posterior. Jadi dia emang besar dan panjang. Nanti di akhir akan aku tunjukkan foto aslinya itu kayak gimana. Oke, lanjut dulu. Nah, ini ada si proboscis retraktil di bagian anteriornya. Terus abis itu yang ini tuh yang tadi yang bisa ditarik keluar masuk itu tadi adalah thorny proboscis. Jadi dia bisa keluar, bisa masuk. Tergantung nanti fungsinya, menyesuaikan dengan fungsinya. Begitu. Proboscis itu apa ya? Seperti yang aku bilang tadi, dia itu fungsinya mirip kayak mulut gitu. Oke, untuk siklus hidupnya itu dia telur seperti biasa, dia telurnya itu keluar bersama feses babi. Terus si telurnya itu nantinya termakan sama kumbang. Nah, si telur yang termakan oleh kumbang ini nanti akan berkembang menjadi yang namanya akantela. Terus ketika udah di akantela, di stadium akantela, dia itu bisa langsung kemakan sama babi, atau dia menetap di jaringan membentuk kista yang disebut dengan sistakan. Gitu. Terus abis itu kalau semisal nih kumbangnya kemakan, berarti larva itu nanti berkembang menjadi cacing dewasa di dalam usus halus. Terus di dalam usus halus itu nanti dia bakal mengalami perkawinan, terus ya udah bertelur, habis itu keluar lagi lewat feses. Gitu. Oke, ada yang mau ditanyakan, guys, untuk ini Macracanthoryncus karena setelah ini sudah selesai. Setelah ini adalah post-test. Oke, ada yang mau ditanyakan tidak untuk Macracanthoryncus? Kak, mau tanya. Iya, Aurel. Jadi habis membentuk yang kista itu berarti itu bisa dimakan oleh babinya atau stay sebagai kistanya aja? Dia bisa kemakan sama babinya, tapi dia juga bisa tetap stay sebagai kista gitu.
Oke, makasih Kak. Oke, boleh. Oke, aku jelasin ulang ya. Jadi, ketika telurnya itu dia nggak apa, it's okay. Jadi ketika telurnya itu dia keluar bersama dengan fesesnya babi, nah terus itu nanti eh, telurnya si cacing ini itu nanti akan kemakan sama bangsa kumbang tadi, kumbang kotoran ataupun kumbang air. Nah, terus di dalam tubuhnya kumbang itu nanti akan berkembang menjadi stadiumnya itu namanya akantela, acandela, double L, acandela. Terus si akantela ini itu nanti bisa langsung kemakan sama babi, atau kalau semisal dia nggak kemakan, dia tetap bisa apa ya, stay di dalam tubuhnya kumbang itu menjadi bentuk kista yang disebut dengan sistakan gitu. Nah, kalau semisal nih kumbangnya itu kemakan sama babi, jadi otomatis di dalam kumbang kan mengandung si akantela itu tadi. Terus dia bakal langsung ke usus halus. Nah, ketika dia udah di usus halus, dia bakal bertelur, kopulasi dulu sih. Dia bakal berkembang menjadi dewasa, habis itu kopulasi, terus habis itu menghasilkan telur dan keluar lagi bersama dengan feses. Gitu. Itu Tiah, adakah yang mau ditanyakan lagi atau mungkin mau diulang lagi juga nggak apa-apa. Sudahkah cukup jelas Tia atau ada yang mau tanyain lagi? Oke, kalau stay di tubuh kumbang itu bakal menginfeksi kumbangnya nggak ya? Enggak, dia cuman butuh tempat buat tinggalnya aja. Dia nggak menginfeksi kumbangnya. Jadi dia butuh kumbang tuh kayak cuman buat tempat tinggal sementaranya aja gitu loh, bukan untuk makan ataupun untuk apa ya, untuk tempat tinggal yang bener-bener tempat tinggalnya itu enggak gitu. Jadi dia butuh si kumbang untuk melanjutkan siklusnya aja gitu. Oke, sama-sama. Ini aku tunjukin dulu aja ya gambar-gambar preparatnya buat bentar aku stop dulu. Jadi aku mau nunjukin ke kalian gambar-gambar asli preparat di lab. Ini lewat sini aja deh. Aku share screen dulu. Wait, ada guys filenya. Oh ini. Nah, ini. Udah kelihatan kan ya? Kita lihat. Nah, ini udah ada tulisannya sih. Gongilonema ingluvicola. Ada yang masih ingat Ganglionema itu dia ciri khususnya gimana? Ini dilihat dia bentukannya kayak apa, ada apanya. Kayak buah Ada pare, pada Kak. Iya, kayak buah pare. Jadi dia bentuknya tuh kayak bungkul-bungkul gitu. Kutikulanya mengalami penonjolan gitu. Oke, betul sekali Kendra. Nah,
ini udah ada tulisannya Haemonchus contortus. Kalau Haemonchus contortus berarti dia ininya kayak bentuk apa? Ini tuh apa? Bursa kopulatriknya kayak capit kepiting, Kak. Haemonchus. Kayak huruf Y. Hemonkus, wait, Y. Kayak, Betul, kayak bener huruf nggak sih? Kayak Y, kayak Y. ya, kayak huruf Y benar. Oke, jangan sampai salah ya. Biasanya tuh kalau yang satunya lagi, yang Mechistosirus digitatus, ingat capit kepiting tuh digitatus digiti. Itu dia lebih bagian apa ya? Sini ujungnya tuh kayak lebih meruncing gitu biasanya. Ada nggak ya nanti? Nggak tahu sih. Ini aku juga baru buka. Oke. Nah, ini Aquaria spiralis berarti dia ada bentukan apanya? Kordon. Iya, dia ada bentukan kordonnya. Kordonnya yang mana? Kordonnya itu yang ini, tapi ini nggak terlalu jelas. Ini sih, ini jelas. Nih. Ini dia kayak agak tipis gitu, kelihatan nggak ya? Nih, nih, kayak tipis banget. Setipis ini, kelihatan kan? Kelihatan dong, harus kelihatan. Ya, pokoknya ini. Ini itu dia kordonnya. Itu. Oh, ini ternyata kalian bisa annotate, guys. Biasanya kan nggak bisa ya. Oke, aku lanjut lagi. Eh, kok gini sih? Nah, nih. Ini dia spesies apa? Nih Yang dilihat. Inglovicola bukan, Kak? Iya, yang Ingluvicola, Gangilonema, Ingluvicola. Gangilonema, Ingluvicola, itu dia berarti ada bentukannya kayak, Pare. ya, terus itu tuh apa? Kenapa kok kayak pare? Dia bukannya Penebalan menebal. kutikulanya. Kan ada penebalan. Nah, betul. Kutikulanya mengalami penebalan atau seperti bungkul gitu. Oke, lanjut lagi. Nah, ini adalah Oxyspirura mansoni. Kenapa kok Oxyspirura mansoni? Itu faring. Iya, Paringnya betul. Ada Hercules. Mm-mm. Ringnya kayak hourglass yang ini. Aduh, maaf banget gambarku jelek. Nah, yang ini. Oke, betul sekali. Oke, lanjut lagi. Eh, bisa. Oke. Lah, oh sudahkah habis? Oh, belum kok. Masih ada. Duh, bentar. Masih ada. Nah, ini. Nah, ini yang aku bilang, yang Mechistosirus digitatus itu dia pasti ujungnya itu lebih runcing biasanya. Ini baru yang kayak capit kepiting. Nih, itu biasanya bentukannya di anteriornya tuh ke anterior. Bagian posteriornya banget tuh dia biasanya lebih runcing. Coba ya kita bandingkan sama yang tadi. Pasti kelihatannya tuh gitu, guys. Kayak kalau Mephistophilus tuh lebih runcing gitu biasanya. Oke, kita bandingkan sama yang Haemonchus yang bentuknya kayak huruf Y. Nah, ini. Bentar. Nah, ini yang Haemonchus. Ini yang Mephistophilus. Beda kan? Dia kalau Haemonchus itu bentukannya kayak beneran beneran kayak huruf Y gitu loh. Kayak beneran begini, terus dia begini. Nah, tapi beda kalau yang punyanya Mephistophilus itu dia cenderung lebih oval biasanya. Cenderung lebih oval gini. Seret, seret ini. Terus ininya tuh lebih runcing. Kayak lebih runcing gitu. Ini yang punyanya Mephistophilus digitatus. Bedain ya guys, harus bisa bedain. Please banget harus bisa bedain. Aku sangat-sangat mengharapkan ke kalian. Kalian pasti bisa. Karena ini
kemungkinan 75% keluar sih. Soalnya dulu ada pas zamanku, dua-duanya keluar soalnya. Gitu. Oke, lanjut lagi. Nah, nih, kelihatan kan? Ini namanya adalah apa? Vulva flap. Ya, betul, vulva flap. Dan dia cuman ada di spesies Hemonkus kotor, kontortus. betul, spesies Hemonchus contortus. Itu. Oke, lanjut lagi ya. Nah, ini yang aku bilang Macracanthorinchus hirudinensis sebesar ini. Jadi dia memang sangat besar. Nih, sangat sangat besar. Pokoknya dia cacing yang sangat besar. Nah, ini apa nih tadi? Seret. Nih. Proboscis retraktil. Yes, betul. Iya, betul kok. Proboscis retraktil. Betul sekali, April. Nah, jadi emang segede itu, guys. Untuk Macracanthorinchus hirudinensis. Jadi dia kelihatan paling beda. Oke, lanjut. Adakah lagi? Oh, ada. Ini Trichuris ovis. Tapi dia jarang sih keluar di uprak karena susah diidentifikasi. Kayaknya nggak keluar deh. Jadi ya udah, cuman sekedar tahu aja kayak begini loh Trichuris ovis gitu. Ya lanjut. Nah, ini nih yang Barber Pulse. Nih, intestinnya kelihatan spiral-spiral. Kelihatan kan dia kayak spiral gitu. Bedain sama yang si kordon tadi ya. Kalau kordon itu dia cuman ada kelihatan di mikros. Kalau ini dia spiral tapi dia cuman kelihatan di makros aja gitu. Oke. Oke, ada yang mau ditanyakan kah, guys? Atau dikonfirmasi ulang? Ada lagi nggak ya? Sih, kayaknya udah habis sih. Oh, kayaknya udah habis sih. Ini tuh kan, udah nggak ada. Sudah habis. Nanti deh kita puasin aja pas di lab. Sudah habis, guys. Setelah ini adalah post test. Jadi aku nunjuk random aja ya post testnya. Oke, ada yang mau ditanyain nggak? Nanti aku kirim kok kalian sekalian pas review juga. Adakah yang mau ditanyakan teman-teman? Oh, sudah cukup jelas. Sudah cukup jelas ya, udah malam. Sorry ya, sampai malam banget ini. Oke, kita langsung post test aja ya. Atau mau belajar dulu? Langsung aja kan? Ya, langsung aja. Oke, sebentar. Oh, wait. Aku ganti device lagi. Oh, melelahkan juga ya nematoda ini. Gak apa-apa. Nah, oke. Kita ke post test. Hmm, ini mau gimana ya? Tunjuk aja nggak sih? Kayaknya seru. Oke, tunjuk aja ya. Nomor 1. Ciri khusus siapa ya? Nah, Valerie, halo Val. Halo Kak, Halo. Nomor 1, ciri khusus. ciri khususnya Mm-mm. penebalan kutikula. Apakah iya? Apakah ini kutikula? Penebalan kutikula?
Dilihat lagi. Mungkin ada temen yang mau bantu jawab? Ada yang mau jawab? Coba jawab. Aku Kordon bukan sih, Kak? Iya, betul. Itu tuh kordon. Jadi, kalau, oke, aku jelasin ya. Perbedaan kutikula, em, penebalan kutikula sama kordon. Kalau penebalan kutikula, itu tuh biasanya dia sepanjang tubuhnya. Jadi, aduh, Kak, kok malah begini? Bentar. Nah, kalau penebalan kutikula, itu tuh dia cenderung banyak di sininya. Jadi, dia kayak apa ya? Kayak bintil-bintil gitu loh. Kayak apa sih? Gitulah pokoknya. Kayak penonjolan-penonjolan gitu loh. Itu yang penebalan kutikulanya. Jadi dia kayak bisulan lah. Banyak banget di sini. Nah, tapi kalau semisal dia itu yang kordon, itu pasti dia cuman di bagian nggak ada sepertiga malah. Seberapanya ya ini? Pokoknya cuman bagian anteriornya aja. Jadi cuman dia wes dek sini aja gitu loh. Kayak nggak sampai yang sampai sini gitu enggak. Cuman di bagian sini-sini aja. Kordon tuh pasti cuma di bagian atas, bagian anterior doang. Gitu. Tapi kalau penebalan kutikula itu dia cenderung di seluruh tubuhnya. Itu teman-teman. Oke, lanjut ya. Nggak apa-apa. Terima kasih ya, Val. It's okay. Stadium infektifnya. Siapa ya? Hmm. Halo, Tia. Stadium infektif. Untuk ini, jangan disebut spesiesnya ya. Untuk ini, apa? Oke, L3, betul. Terus, siapa lagi ya? Hmm, bentar. eh Kalila, halo Kal. Halo Kak, Ini spesies apa? spesies Aquaria spiralis Kak. Oke, benar. Ya, ini spesies Aquaria spiralis. Karena ada, Korodonnya. ya betul. Oke, lanjutkan. Bentar deh. Mau nembak orang dulu. Bentar, siapa ya? Hmm, Ya, oh iya mau. Boleh? boleh. Iya, ini predileksinya dia di mana? Predileksinya di membrana nictitans. Oke, benar. Membran niktitas. Nomor 4, inang definitif. Bentar, bentar. Udah, udah. Oke, makasih ya, Iya. Siapa ya?